Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Edi sangat heran dengan kelakuan Nuning yang tumben baik banget mau ngantarin sarapan untuknya dan anak-anaknya. Padahal biasanya perempuan itu selalu berkata pedas menghina Sundari istrinya. "Siapa yang datang pagi-pagi gini, Pak? Apa orang yang mau nagih utang?" Tanya Sundari dengan mata yang masih mengantuk menghampiri suaminya. "Itu si Nuning, Bu," jawab Edi dengan santainya. "Ngapain Nuning pagi-pagi kesini, Pak? Mau menghina kita lagi?" "Enggak, Bu. Nih, Nuning ngantri nasi pecel buat sarapan kita," jawab Edi sambil membuka karet ikatan dibungkus nasinya. "Aneh banget tumben Nuning mau ngasih makanan sama kita, Pak." "Iya memang aneh sih, Bu. Tapi kemarin ya Bayu lagi rewel dia juga ngasih Bayu roti kok, Bu," jawab Edi sambil melahap nasi pecel pemberian Nuning itu. "Sudah, Bu. Enggak usah mikirin Nuning. Makan saja itu nasinya nanti keburu dingin," ucap Edi dengan santai. Sundari pun segera memakan nasi pecel pemberian Nuning itu meskipun dia baru bangun tidur. "Bu, memangnya tempat cari penglarisannya jauh toh, Bu?" tanya Edi pada Sundari. "Jauh banget, Pak," jawab Sundari singkat. "Ibu, Anggi seneng Ibu sudah pulang dan baik-baik saja," ucap Anggi yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya itu yang datang langsung memeluk Sundari dari belakang. "Ibu pasti pulang tonduk. Ini sarapan nasi pecel pemberian Bulek Nuning ini," jawab Sundari sambil mengelus dan mencium kepala putria itu. "Tapi Anggi setiap malam selalu mimpi buruk loh Bu waktu Ibu pergi." "Anggi selalu mimpi Ibu itu dikurung di satu ruangan yang penuh dengan api, Bu," ucap Anggi sambil meraih bungkusan nasi lalu membukanya. Sundari terdiam sejenak mendengar cerita putrinya kali itu. Mungkinkah mimpinya Anggi itu adalah pertanda bahwa dia telah melakukan dosa besar? Batin Sundari mulai gelisah. 2 hari setelah kepulangan Sundari dari mencari pesugihan, dia mulai resah menunggu kabar dari Rahayu yang ingin mencarikannya tempat usaha dan memodalinya itu. Dan pagi hari itu ketika Sundari sedang membersihkan halaman rumahnya, datanglah Rahayu dengan mengendarai mobilnya sambil tersenyum ramah pada Sundari. "Rahayu, akhirnya kamu mau juga datang ke rumahku. Ayo silahkan masuk," ucap Sundari yang menyambut kedatangan temannya itu dengan senang. "Maaf Eri, aku rada telat kesini. Soalnya lagi menyiapkan warung makan buat kamu. Pasti kamu sudah tidak sabar menunggukan," ucap Rahayu sambil tersenyum. "Hah? Jadi warung buatku sudah ada yuk?" tanya Sundari merasa tak percaya. "Sudah Eri, makanya aku kesini ingin mengajakmu ke warung itu. Ajak juga suamimu dan anak-anakmu Eri biar mereka tahu," jawab Rahayu. "Sebentar tak bikinin teh hangat dulu buat kamu Yoyu," sambil manggil Mas Edi. Sundari pun bergegas masuk ke dapur meninggalkan Rahayu yang duduk di kursi tamu butut dan sudah hampir rusak di ruangan tengah rumah Sundari itu. Beberapa menit kemudian dia telah kembali membawa segelas teh hangat juga bersama Edi dan anak-anaknya. "Rahayu, apa kabarmu?" tanya Edi sambil menyalami Rahayu teman masa kecilnya itu. "Baik Ed. Wah wajahmu masih tetap sama yo seperti dulu," balas Rahayu sambil tersenyum. "Maaf Yoyu keadaan rumahku seperti ini. Endak semewah rumahmu," ucap Sundari merasa tak enak hati pada Rahayu. "Endak apa-apa Ri. Santai waito. Memange aku kesini ini mau menilai rumahmu? Ya sudah ayo sekarang kita pergi melihat warung makan kamu. Endak jauh kok dari desa ini. Sengaja aku cari warung yang tempatnya di pinggir jalan raya tapi tak begitu jauh juga dari desamu biar kamu ndak berjalan begitu jauh kalau pulang," tutur Rahayu sambil meminum teh hangat suguhan dari Sundari. "Syukurlah yuk kalau dekat dari desa ini. Ya sudah ayo kita berangkat. Aku sudah ndak sabar pengen lihat tempatnya," ajak Sundari dengan hati yang penuh harap. Mereka semua pun akhirnya berangkat untuk melihat warung baru Sundari dengan diantar Rahayu. Ketika Sundari dan keluarganya mau masuk ke mobil Rahayu, dari kejauhan Sundari melihat Nuning sedang berjalan bersama 2 ibu-ibu tetangganya.
Spontan Sundari pun berteriak memanggil Nuning. "Nuning, sini dulu," panggil Sundari dengan senyum sumringahnya. Nuning pun menghampiri Sundari karena penasaran dengan mobil bagus yang terparkir di pelataran rumah Sundari itu. "Ning, kamu masih ingat dengan perempuan cantik ini ndak?" tanya Sundari pada Nuning sambil menunjuk Rahayu yang sedang duduk di balik kemudi mobilnya itu. Nuning hanya menggeleng kebingungan tanpa menjawab. "Ya ampun Ning. Ini Rahayu, teman main kita waktu kecil dulu yang sering kamu isengin," ucap Sundari sambil tersenyum. "Rahayu? Kamu Rahayu? Ya ampun, aku benar-benar ndak bisa mengenalimu loyo," jawab Nuning sambil merasa keheranan dengan apa yang dia lihat itu. Mana mungkin teman kecilnya yang paling kere dan selalu dia isengin dulu itu kini berubah menjadi seorang wanita cantik dan kaya raya dengan mengendarai mobil pribadi yang bagus. "Ning, apa kabarmu?" tanya Rahayu sambil keluar dari mobilnya. "Baik Yu, kamu sekarang sudah jadi orang kaya raya ya Yu?" tanya Nuning tanpa basa-basi. "Endak juga Ning, hanya ada rejeki saja," jawab Rahayu merendah. Nuning pun memperhatikan Rahayu dari ujung kepala hingga ujung kaki dan sungguh sangat kagum dengan segala perhiasan yang menempel di badan Rahayu itu. "Rahayu, mampir yuk ke rumahku, kita kan sudah lama ndak ketemu," ajak Nuning dengan antusias karena dia pikir andai dia berteman dengan Rahayu yang berpenampilan wah itu pasti semua warga desa akan semakin menyanjung dan menghormatinya. "Maaf Ning, ndak bisa. Aku mau ngajak jalan-jalan keluarga Sundari, teman terbaikku dari kecil ini," jawab Rahayu sambil merangkul pundak Sundari. "Kamu itu ndak pantas berteman dengan Sundari yang melarat ini loyo. Lihatlah rumahnya. Mobilmu yang mahal ini ndak pantas terparkir di depan rumah reot Sundari ini yo," ucap Nuning sungguh sangat pedas seperti biasanya dia menghina Sundari. "Ning, saya melihat teman itu bukan dari harta benda dan kekayaannya kok, tapi dari hatinya," jawab Rahayu singkat sambil tersenyum. "Yo wes Ning, kami mau pergi dulu yo. Maaf ndak ngajak kamu soalnya di kursi belakang sudah ada Edi dan anak-anak," pamit Rahayu sambil tersenyum dan menyuruh Sundari masuk ke mobilnya. Lalu mobil itu pun melaju meninggalkan Nuning yang masih berdiri di pelataran Sundari dengan wajah cemberut. "Bude Rahayu, terima kasih yo Bude sudah ajak Anggi naik mobil bagus milik Bude ini. Anggi seneng banget iho. Ini baru pertama kali Anggi naik mobil badi," ucap Anggi dengan sangat senang. "Iyo enduk cah ayu. Nanti kalau ibumu sudah sukses juga bisa beli mobil bagus seperti ini," jawab Rahayu sambil fokus menyetir mobilnya. "Yang bener Bude? Asik. Nanti kalau ibu sudah bisa beli mobil sebagus ini Anggi mau jalan-jalan Bude," jawab Anggi dengan polosnya. Sundari terdiam mendengar perkataan Anggi itu. Dalam hatinya mulai dihantui masalah tumbal pertamanya itu. Siapakah yang dikehendaki Kanjeng Ratu? Anggi, Bayu atau Edi suaminya? Sundari tidak pernah tahu karena dia sangat menyayangi ketiganya. Mereka pun sampai di tujuannya. Rahayu menghentikan mobilnya di depan sebuah ruko tak begitu besar namun juga tidak kecil tepat di pinggir jalan raya dekat dengan perempat jalan menuju ke Kora Besar. Bahkan sudah terpasang nama warung itu dengan tulisan besar bernama Rumah Makan Ayam Panggang Bu Sundari terpampang besar di depan rumah makan Iru. "Ayo semua turun, kita sudah sampai," ucap Rahayu. Mereka semua pun turun dari mobil dan sangat terpesona dengan kenyamanan serta posisi warung yang akan mereka tempati untuk jualan itu. Rahayu membuka pintu masuk ruko itu dan mempersilahkan Sundari serta Edi untuk melihat-lihat ke dalam. "Wah, semua sudah lengkap gini yuk, meja kursi, kulkas dan segala etalasenya juga sudah komplit, bahkan alat masak pun sudah kamu sediakan Yu. Terima kasih banyak ya Yu. Kamu memang benar-benar seperti malaikat yang kirim Tuhan untuk menolong kami Yu," ucap Edi dengan haru bahkan hampir meneteskan air matanya. "Kamu ini berlebihan banget sih Ed. Ini semua juga berkat keseriusan istrimu itu loh. Kamu harus berterima kasih juga pada istrimu," jawab Rahayu sambil terkekeh. "RI, kata Mbah Diro kamu mulai jualan besok. Itu semua bahan seperti beras dan bumbu juga lainnya sudah aku siapkan. Jadi besok pagi kamu belanja ayam dan sayuran di pasar terus pulangnya langsung ke sini masak di sini yo," ucap Rahayu pada Sundari dan Edi. "Wah, jadi besok aku sudah jualan Yu dan harus belanja ke pasar dulu Yu?" tanya Sundari kebingungan. "Iyo, besok kamu belanja.
Nanti aku kasih modal Eri. Dan ingat jangan lupa ayam yang kamu bawa kemarin itu juga harus kamu masak. Bisik Rahayu pada Sundari. Baik Yu, besok aku mulai jualan. Jawab Sundari sambil tersenyum senang. Yo wes, kalau gitu sekarang kalian ke rumah makanku saja sekalian lihat cara masaknya yuk. Ajak Rahayu pada Sundari dan Edi. Mereka pun mengangguk sambil tersenyum senang. Anggi, Enduk Cah Ayu, kamu mau makan ayam panggang di rumah makan Bu Denda? Tanya Rahayu pada Anggi. Ayam panggang seperti yang ibu bawa pulang dulu itu Bude. Iyo Enduk, jawab Rahayu sambil mengelus kepala Anggi. Asik. Akhirnya Anggi makan ayam enak lagi. Balas Anggi dengan girang lalu berlari ke mobilnya Rahayu. Anakmu lucu Eri, ucap Rahayu sambil menyikut Sundari yang sedang berdiri sambil menggendok dan memeluk bayu itu. Sesampainya rumah makan milik Rahayu, keluarga kecil itu pun dijamu dengan hidangan yang sangat lezat. Tak hentinya Anggi bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberi makanan yang sangat dia sukai itu pada Rahayu. Setelah kenyang menyantap hidangan, Sundari dan Edi pun diajak ke dapur untuk melihat cara masak dan juga segala bumbu yang harus dia gunakan hingga benar-benar kedua orang itu faham. Sundari pun belajar cara penyajiannya juga meracik segala minuman hingga mereka berdua sudah tahu cara dan mengingat semuanya. Kamu sudah faham kan Ri? Tanya Rahayu. Sudah Yu. Besok aku sudah ngerti semua cara masak dan juga penyajiannya. Terima kasih banyak ya Yu, kamu sudah mengajariku. Jawab Sundari sambil menggenggam tangan Rahayu. Rahayu, kamu jadi orang kok baik banget sih Yu. Bahkan dari cara masak serta bumbu pun kamu kasih tahu pada kami tanpa takut kami nanti menjadi sainganmu loh. Benar-benar tulus sekali kamu Yu. Terima kasih banyak ya Yu. Ucap Edi dengan rasa hormat pada Rahayu. Tenang saja Ed. Aku ndak mempermasalahkan tentang saingan kok, soalnya rezeki kami sudah ada yang mengaturnya, iya ndak Ri? Jawab Rahayu sambil menyikut Sundari dan dibalas senyuman Sundari. Ya sudah, kalian sekarang pulang dulu. Oh iya Ri, ini duit buat belanja besok. Jangan lupa ayammu yang kemarin juga dimasak yo dan ingat pesan Kanjeng Ratu. Bisik Rahayu pada Sundari. Sundari pun mengangguk dan menerima modal dari Rahayu lalu mereka pun pulang. Malam harinya Sundari dan Edi berembuk tentang rencana esok hari yang akan memulai berdagang itu. Enduk Nggi, besok kan hari Minggu, kamu ndak sekolah. Kalau kamu jagain adikmu dulu sebentar ndak opo-opo tonduk. Ibu sama bapak belanja ke pasar sambil masak sebentar, nanti kalau masaknya sudah matang kamu sama adikmu dijemput bapakmu ke warung. Tutur Sundari pada Anggi putrinya itu. Iyo Buk, Anggi mau kok ngomong dedek. Lagian Anggi kan sudah besar, sudah biasa ngomong dedek Bu. Jadi ibu sama bapak tenang saja. Yang penting besok kalau masakannya sudah mateng cepet-cepet jemput Anggi sama dedek yo Bu. Anggi pengen makan ayam panggang buatan ibu. Jawab Anggi dengan yakin. Sundari dan Edi pun merasa tenang dengan jawaban Anggi putrinya itu dan merasa yakin kalau mereka berdua besok akan memulai usahanya mengelola rumah makan ayam panggang. Bahkan bayangan menjadi orang kaya pun kini sudah ada di angan-angan Sundari dan Edi malam itu. Sebelum subuh Sundari sudah membangunkan suaminya untuk diajak ke pasar membantunya berbelanja. Meski dengan rasa ngantuk, Edi pun bangun untuk segera menemani dan membantu Sundari belanja ke pasar. Pak, tolong ambil ayam yang kemarin ibu bawa itu. Nanti kita bawa ke warung. Ibu mau bangunin Anggi dulu. Kita pamiti dia. Kalau ndak dipamiti takutnya bingung nyari kita nanti. Perintah Sundari pada suaminya. Edi pun pergi ke dapur untuk mengambil ayam yang dibawa istrinya kemarin. Enduk, Nggi, Anggi. Sundari membangunkan Anggi yang berada di kamarnya sambil menggendong Bayu. Ada apa Bu? Ini masih malam? Tanya Anggi sambil mengucek matanya. Enduk, ibu mau berangkat ke pasar sama bapakmu. Tolong jagain adikmu Yonduk. Ucap Sundari pada anak perempuannya itu. Iya Bu. Jawab Anggi singkat. Ya sudah, ini Kloni adikmu. Nanti kalau bangun langsung bikinkan susu di kempongnya Yonduk. Terus ada sarapan mie goreng di meja. Nanti kamu makan sama suapin adikmu juga. Pesan Sundari pada Anggi sambil menidurkan Bayu di samping Anggi lalu menyelimuti mereka berdua. Setelah itu Sundari pun berangkat ke pasar berdua dengan suaminya dengan berjalan kaki sampai ke jalan raya. Baru naik angkutan ke pasar.
Sesampainya di pasar, Sundari langsung menuju tempat ayam sambil memondong ayam yang dia bawa dari rumah. Setelah tawar-menawar dan memilih ayam yang akan dia masak, akhirnya Sundari pun membayar ayam dari tukang ayam di pasar itu sekalian meminta untuk dibersihkan. "Itu ayam yang ibu bawa, endak sekalian dipotong, Bu? Biar saya bersihkan sekalian," tanya tukang ayam itu pada Sundari. "Endak usah, Mas. Ini nanti saya potong sendiri di rumah," jawab Sundari sambil tersenyum. "Ngopo kok endak dipotong di pasar sekalian tuh, Bu?" tanya Edi penasaran. "Wes to, Pak, kamu ikuti saja perintahku. Ini nanti ayamnya biar jadi urusanku," jawab Sundari sambil berjalan ke tempat pedagang sayuran. Setelah semua belanjaan terbeli, Sundari dan suaminya pun pulang ke warung barunya. Sundari dan Edi segera mulai bekerja saling membantu, dari mencuci bersih daging ayam, memotong sayuran, bikin bumbu juga bersih-bersih warung. "Bu, ini airnya sudah panas. Sini ayamnya biar Bapak sembelih," pinta Edi pada istrinya. "Endak usah, Pak. Itu yang menyembelih harus ibu, endak boleh orang lain. Bapak siapkan saja pisaunya," jawab Sundari pelan. "Ya sudah, Bu, tak siapin tempatnya. Ini pisaunya juga sudah Bapak asah sampai tajam," ucap Edi sambil menggelar karung putih di lantai agar tak ada darah ayam yang menciprat ke lantai. Melihat Edi memegang pisau yang sudah diasah tajam, Sundari tertegun ngeri. Pikirannya tertuju pada siapa tumbal pertamanya nanti. Apakah saat dia sembelih ayam sesaji itu maka tumbal pertamanya juga akan meninggal? "Cepet ho, Bu, katanya kamu yang mau nyembelih ayamnya. Ini loh semua sudah siap. Air di panci juga sudah panas loh," ucap Edi membuyarkan lamunan Sundari. "Iya, Pak, tolong pegangi ayamnya yo biar ibu sembelih," jawab Sundari sambil mendekat ke arah suaminya yang menaruh batok kelapa untuk menadahi darah ayam yang akan disembelih agar tak berserak kemana-mana. Tangan Sundari gemetar saat memegang pisau yang sudah diasah tajam itu. Pikirannya sangat kalut karena dia akan menyembelih ayam sesaji yang berarti dia sedang menyembelih tumbal pertama pesugihannya. 3 kali bunyi pisau yang menyayat leher ayam hidup di tangan Sundari itu, lalu darah menyembur banyak dari leher ayam tersebut. Bahkan batok kelapa yang ditaruh Edi di bawah leher ayam yang disembelih tadi telah penuh oleh darah ayam itu, tapi darah masih saja mengalir. Hingga Edi langsung menyambar ember hitam yang bertuliskan anti pecah yang kebetulan ada di sampingnya untuk menadah darah ayam yang mengalir deras itu. Sundari gemetar dan syok menyaksikan pemandangan mengerikan yang sedang dia lihat. Pisau di tangannya pun tak sadar telah terjatuh di lantai. Edi semakin keheranan dan panik saat darah ayam itu tak juga kunjung berhenti mengalir dari leher ayam yang sudah disembelih istrinya itu. Bahkan ember hitam di depannya itu sudah hampir penuh dengan darah ayam yang dia pegang. Dia pun meminta istrinya mengambilkan ember hitam satu lagi dan menaruh di bawah leher ayam yang dia pegangi dan masih gerak-gerak seperti sedang sakaratul maut itu. Saat Sundari menaruh satu ember hitam di samping ember yang sudah penuh dengan darah ayam itu, justru Sundari hampir pingsan. Dia sempoyongan menuju kursi plastik yang ada di dekatnya dan langsung duduk dengan mata yang berkunang dan rasa perutnya yang mual parah. Karena melihat darah ayam, satu ember hitam berukuran tanggung itu telah penuh dan hampir melimpah dengan darah yang tercium begitu anyir. Edi pun merasa kebingungan dengan kejadian yang dia lihat itu. Mana mungkin ayam jantan sekecil itu tapi darahnya begitu banyak. Bahkan ember yang baru saja ditaruh Sundari pun sudah hampir penuh lagi. Edi begitu panik dan juga merasa takut sekali dengan apa yang disaksikan itu. Namun Edi tak kehabisan akal. Melihat air di panci yang sudah begitu panas itu, dia pun menaruh ayam yang dia pegang ke atas karung yang dia gelar tadi dan dia tinggal mengangkat panci yang sudah berisi air panas itu. Sundari ketakutan melihat ayam di lantai yang kelojotan sambil mengeluarkan suara kokokan kesakitan. Membuat Sundari teriak begitu histeris sambil mengangkat kedua kakinya ke atas kursi plastik yang dia duduki. Melihat istrinya berteriak histeris, buru-buru Edi menaruh panci yang berisi air mendidih itu di lantai lalu mengambil ayam yang kelojotan di lantai dengan genangan darah. Dan langsung dia masukkan ayam tersebut ke dalam panci yang berisi air mendidih. Ayam itu pun langsung mati dan tak lagi mengeluarkan darah dari lehernya. Bergegas Edi tanpa disuruh, dia langsung membersihkan darah ayam yang tergenang di lantai dengan lap hingga bersih. Lalu membawa 2 ember hitam besar yang penuh dengan darah ayam itu ke dalam toilet ruko dan membuangnya ke dalam WC serta membersihkan toilet itu dengan karbol agar tak bau anyir darah.
Edi pun menuang karbol sisanya ke lantai dapur yang tadi bekas genangan darah dan sudah dibersihkan itu agar tak bau anyir darah lagi. Rasa mual di perutnya tak dia hiraukan lagi. Yang dia pikirkan adalah segera membersihkan tempat itu sebelum ada orang luar tahu, agar tak jadi bahan pembicaraan yang bukan-bukan oleh tetangganya nanti. Setelah selesai, Edi segera membuat teh panas di gelas besar lalu dia minum untuk menetralisir rasa mual di perutnya karena melihat darah begitu banyak dan begitu anyir. Edi pun segera mencari minyak angin di dompet istrinya yang biasanya dia bawa kemanapun untuk berjaga jika sakit perut atau pusing. Setelah menemukan minyak angin itu langsung dia hirup di hidungnya dan mengolesi ke perutnya agar tak mual lagi. Baru dia menghampiri istrinya yang terkulai lemas di kursi plastik dengan sandaran itu. Edi pun segera mengolesi minyak angin ke hidung istrinya juga mengolesnya ke perut istrinya hingga Sundari pun mulai menguatkan diri. "Buk, sadar Bu, ini minum teh anget," ucap Edi sambil menyodorkan gelas berisi teh hangat ke mulut Sundari. "Pak, Ibu takut banget," ucap Sundari pelan sambil meneteskan air matanya. "Sudah Bu, semua sudah Bapak bersihkan. Tinggal mencabuti bulu ayamnya saja itu masih Bapak rendam di air panas di panci," tutur Edi sambil menghela nafas panjang. "Buk, tolong jujur sama Bapak, sebenarnya ayam itu ayam dari mana?" tanya Edi penuh selidik. Sundari terdiam sambil menunduk tak berani menatap suaminya. "Pak, maafkan Ibu, sebenarnya ayam itu adalah ayam sesaji dari Kanjeng Ratu tempat Ibu mencari wangsit kemarin Pak. Kanjeng Ratu bilang jika ayam itu sudah disembelih dan sudah dimasak untuk dijual, maka kekayaan kita akan berlimpah Pak," jawab Sundari dengan suara pelan. "Kanjeng Ratu itu siapa Bu?" tanya Edi penasaran. "Kanjeng Ratu sang penguasa lautan itu Pak," jawab Sundari sambil menunduk. "Maksud Ibu, kemarin Ibu itu mencari penglarisan ke Segoro Kidul Tobuk?" tanya Edi sambil melotot. "Iyo Pak. Hanya itu jalan satu-satunya agar kita bisa hidup mulia dan tak direndahkan semua orang lagi Pak." "Itu namanya kamu cari pesugihan Buk. Kenapa kamu senekat ini Tobu? Terus bagaimana jika pesugihan itu minta tumbal?" tanya Edi dengan emosi. "Semua sudah terlanjur Pak. Bapak sendiri pun tak punya jalan lain untuk mengentaskan keluarga kita dari kemiskinan dan kehinaan selama ini toh Pak? Ibu sudah lelah dihina, dicaci maki dan tak dihargai orang lain Pak. Opo Ibu salah jika mencari jalan ini karena tak ada jalan lain?" jawab Sundari sambil menatap tajam suaminya itu. Edi pun menunduk merasa menjadi suami yang memang tak berguna, karena tak bisa membahagiakan istri juga anak-anaknya itu. "Terus bagaimana kalau pesugihan itu minta tumbal Bu?" tanya Edi lirih. "Itu sudah kewajiban kita Pak. Kita memberi tumbal dan dia memberi kita kekayaan yang berlimpah. Ayam itu adalah tumbal pertama Ibu Pak. Tapi Ibu kendak tahu siapa yang dikehendaki Kanjeng Ratu?" jawab Sundari sambil menatap suaminya. "Ya sudah, semua sudah terjadi Buk. Semarah apapun Bapak hendak mungkin meninggalkanmu. Bapak sangat mencintaimu bagaimanapun keadaanmu. Jadi ya sudah, kita hadapi bersama bagaimana selanjutnya Bu," ucap Edi sambil menggenggam tangan istrinya itu. "Yo wes, kamu istirahat dulu Bu. Biar Bapak yang membersihkan ayamnya." "Endak Pak, ayam itu tanggung jawab Ibu. Jadi biar Ibu saja yang mengurusinya. Ibu sudah baikan dan sudah lega," jawab Sundari sambil bangkit dari kursinya dan mulai membersihkan ayam yang sudah direndam dalam air panas dalam panci itu. "Pak, sebenarnya Ibu heran loh kenapa ayam sekecil ini darahnya 2 ember besar-besar itu yo?" tanya Sundari sambil menunjukkan ayam yang sudah dia cabuti bulunya itu pada suaminya. Edi pun menatap dengan heran. Memang ayam itu cuma ayam kemanggang kecil, tidak besar mungkin jika ditimbang hanya sekilo beratnya. "Yo mungkin ayamnya sedang stres dan darah tinggi Bu, jadi pas disembelih darahnya banyak," jawab Edi sekenanya saja yang membuat Sundari tersenyum mendengar jawaban lucu suaminya itu. Akhirnya Sundari pun membelah perut ayam itu dan mengeluarkan isi perutnya, serta membersihkannya lalu menyujeni ayam itu seperti ayam-ayam yang lainnya, kemudian mengungkepnya dengan bumbu di dalam panci yang sangat besar karena ayamnya begitu banyak, sebelum memanggangnya di atas bara api. Sementara itu di rumah Sundari, Anggi merasa ketakutan melihat Bayu adiknya menangis menjerit-jerit sambil kelojotan di tempat tidur dengan badan yang sangat panas. Anggi mencoba menggedong adiknya itu dengan kain jarik,
Namun adiknya tak tenang dan terus berontak menangis menjerit hingga Anggi pun kewalahan. Anggi memondong Bayu lalu menidurkannya di lantai yang hanya beralas tikar itu. Lalu dia lari keluar rumah untuk mencari bantuan. Saat Anggi keluar rumah dia melihat Nuning dengan ibu-ibu lainnya sedang berjalan dari warung. "Tolong, tolong, Bulek Nuning, Bude Sarni tolong Bayu," teriak Anggi memanggil ibu-ibu itu sambil menangis. Nuning dan ibu-ibu itu berlari mengampiri Anggi yang menangis. "Ada apa Nduk Nggi, kenapa kamu menangis?" tanya Bude Sarni sambil memegang pundak Anggi. "Bude, tolong Bayu. Bayu sedang sakit Bude, ayo masuk," jawab Anggi sambil menarik tangan ibu-ibu itu masuk ke dalam rumahnya. Bude Sarni langsung mengangkat tubuh Bayu yang kelojotan di lantai sambil menangis itu lalu memondongnya. "Masya Allah Nduk, ini kenapa adikmu sampai seperti ini?" tanya Bude Sarni sambil memondong Bayu dan mencoba menenangkannya. "Tadi bangun tidur Bayu badannya panas Bude, terus dia menangis menjerit-jerit sambil berontak gitu. Anggi jadi bingung dan takut," jawab Anggi sambil mengusap air matanya. "Ibumu kemana Nduk, kok anak sedang sakit gini malah ditinggal pergi?" tanya Nuning dengan emosi. "Ibu sama bapak sedang belanja ke pasar Bulek. Kan ibu diberi pinjaman modal sama Bude Rahayu dan disewakan warung untuk jualan di tepi jalan raya. Jadi tadi pagi ibu sama bapak pergi belanja ke pasar dan langsung memasak dagangannya di warung Bulek. Ibu janji kalau masaknya sudah selesai mau menjemput Anggi dan Dedek dibawa ke warung nanti," jawab Anggi dengan rasa ketakutannya. "Yo wes gini wae Nduk Ca Ayu, kamu tahu kan di mana warung ibumu? Sekarang kamu ke warung ibumu yo. Bilang sama ibumu kalau adikmu dibawa ke puskesmas sama Bude Sarni. Nanti ibu sama bapak suruh langsung ke puskesmas Yonduk," ucap Bude Sarni sambil menggendong tubuh Bayu dengan kain jarik. "Jeh Bude, tolongin adiknya Anggi ya Bude. Anggi sekarang mau lari ke warungnya ibu," jawab Anggi sambil mencium tangan Bude Sarni dan Nuning. Lalu dia pun berlari ke warung ibunya yang terletak di pinggir jalan raya di luar desanya itu tanpa takut.